Halo guys, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mukni diundang sama Al-Mukhalis Siagian, salah seorang aktivis di Universitas Negeri Padang. Dia aktif menulis di media massa, terus dia juga punya buku. Dan tidak tahu kenapa Mukni dihubungi, katanya dia mau dialogika seputar pendidikan. Ya Allah, sumpah nervous banget karena adeknya kelihatan keren banget. Udah, ya Allah, kakak ini apalah. Dan nggak tahu gimana. Semoga obrolan kita lancar dan bermanfaat, berfaedah tentunya, dan bisa dipetik hikmahnya. Amin. Kan kamu ini senang banget di sini bisa diundang sama Al untuk gabung di live Instagramnya. Nama saya Mukni Bustari. Jadi emang senang banget sama dunia pendidikan dan merasa itu sebuah panggilan hati mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kalau kalimat orasinya ya. Tapi kalau diambil skup yang lebih kecilnya lagi, pendidikan itu tidak lain dan tidak bukan pertama untuk diri kita sendiri, memperbaiki diri kita, menambah wawasan kita. Kalau pendidikan itu kan ada 3 aspek yang bakalan kita tingkatkan di sini. Kalau kita lihat taksonomi Bloom ya, pakar pendidikan dari Amerika. Ada kognitifnya, kecerdasan yaitu berupa pengetahuan, terus ada afektif berupa sikap, akhlak kalau kita sebut dalam Islam. Terus yang ketiga ada keterampilan. Kayak kita hidup sekarang ini di era 4.0, itu keterampilan yang kita butuhkan itu banyak banget, yang istilahnya 21st century skill. Ada kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk pandai menggunakan alat digital kayak gini, jadi influencer kayaknya si Al, mengedukasi orang lain, terus berkolaborasi juga tentunya. Dan hal yang telah kita lakukan saat ini itu juga merupakan bagian dari 21st century skill. Masya Allah. Iya, jadi pendidikan itu sangat penting sekali kalau menurut aku. Sebelumnya Al tanya ke kakak tentang pendidikan bagi anak-anak perguruan tinggi mahasiswa ya. Al sendiri sekarang kuliah di semester terakhir itu online, pakai Zoom atau pakai WhatsApp? Gimana pengalaman kuliah online selama corona ini? Kakak pengen dengar cerita Al gitu loh. Udah lama nggak bercakap langsung dengan mahasiswa nih, jadi rindu. Gimana? Itu tergantung dosennya juga kan. Ada yang kita menggunakan Zoom, ada juga via WA. Itu aja, Google Meet juga. Oh, rindu Kak Rizky Sunima. Iya, berarti berbagai macam platform digunakan ya. Halo Murdia Said, terima kasih bergabung. Kalau berdasarkan teorinya ya, kalau yang kakak baca, kalau mahasiswa itu kan mereka tergolong adult learning, artinya orang dewasa yang sudah bisa belajar. Jadi kalau misalnya pun dia disuguhkan dengan materi-materi yang online, itu seharusnya mereka sudah bisa beradaptasi dengan baik karena mereka seorang pembelajar yang independen, yang tidak perlu dibimbing oleh orang tua gitu. Kalau Al udah bisa belajar mandiri kan? Pasti. Teman-teman yang lain juga kayak gitu kan? Jadi kalau secara desainnya itu idealnya pembelajaran online ini emang udah cocok untuk orang dewasa karena kita waktunya fleksibel, kita bisa mengatur jamnya, terus kita juga bisa belajar sesuai dengan pace kita sendiri. Itu sisi kelebihan dari online learning bagi para pembelajar yang sudah dewasa. Menurut kakak yang jadi kendalanya itu adalah fasilitas pembelajaran online kita yang belum maksimal. Contohnya pertama itu karena penggunaan online learning di kampus kita atau di sekolah kita barangkali itu terkesan mendadak karena COVID terjadi di Maret, terus tiba-tiba kita dipaksa untuk mempersiapkan semua materi online, ya kan? Tapi di sini
Kak Mukni juga pengen mengapresiasi dosen-dosen kita, guru-guru kita di Sumatera Barat itu selama liburan kemarin Kak Mukni lihat update-nya mereka menggunakan waktu liburnya untuk bikin materi pembelajaran online biar mahasiswa belajar lebih enak. Dan untuk kedepannya memang kita harus bekerja sama agar online learning ini berjalan dengan sukses. Artinya dosennya juga harus semangat, mahasiswanya juga harus semangat belajar. Karena harus ada motivasi dari dalam diri untuk belajar online ini. Karena nggak ada pressure yang datang dari luar, emang dari diri kita sendiri. Keinginan untuk belajar ini harusnya dipupuk, kalau menurut kamu nih. Setuju? Merenungi pertanyaan Al tentang masalah publikasi bagi mahasiswa. Nah, Ya betul. Al menyajikan fakta kepada Kak Mukni bahwasanya ada 4.000 universitas lebih kurang di Indonesia, namun sedikit sekali jumlah publikasi jurnal ilmiah kita. Nah, itu masalah besar juga. Iya, karena setelah Kak Mukni baca lagi informasi sana sini, ternyata salah satu kendalanya itu ketika kita bikin jurnal ilmiah, jurnal internasional itu language barrier, artinya ada penghalangnya berupa bahasa di sini. Karena kalau kita berbicara jurnal internasional, tentu saja kita menggunakan bahasa Inggris. Barangkali sepertinya kemampuan bahasa Inggris kita ketika menulis academic journal itu masih sangat kurang, sehingga itu harus dibenahi lagi, harus dilatih lagi. Kemudian gimana caranya untuk meningkatkan publikasi? Ya tidak lain dan tidak bukan caranya adalah dengan menulis itu sendiri. Betul? Kalau Anda ingin menggambar, Anda harus memulai menggambar. Kalau Anda ingin berbicara, Anda harus memulai berbicara. Jadi barangkali juga effort kita untuk submit jurnal itu masih kurang, dan itu yang harus ditingkatkan lagi. Kita berbicara di sini dari pengalaman yang Kak Mukni lihat dari dosen-dosen Kak Mukni itu kan, kalau kita di Monash Uni dosennya dari berbagai negara, ada dari Rusia, ada dari Jepang, ada dari Italia. Itu mereka memberikan insight baru kepada kita bahwasanya publikasi ilmiah itu, maksudnya ide-ide gagasan kita ketika kita melakukan sebuah riset nggak cuma sekedar dipublish secara internasional. Karena kan kita tahu itu tuh ketika dipublish secara internasional masuk ke jurnal yang terindeks kayak Scopus gitu kan harus melalui berbagai macam prosedur. Ada yang untuk submit itu butuh waktu 1 tahun karena dia nanti ada proses peer review-nya segala macam, terus ada lagi revisinya. Karena itu tidak gampang prosesnya, oleh karena itu banyak orang yang mencoba menulis tapi sering ditolak. Nah, sering ditolak. Makanya dosen-dosen di sini bilang bahwasanya untuk share gagasan Anda kepada masyarakat itu nggak cuma lewat jurnal internasional saja. Anda juga bisa bikin lewat platform Anda sendiri, kayak bikin website Anda sendiri yang di dalamnya itu berisi hasil-hasil penelitian Anda. Nanti Al dan teman-teman lainnya bisa coba buka website namanya Katrina tuh, bikin website yang berisikan tentang penelitian dia. Jadi intinya dia nggak cuma bergantung kepada pihak penyelenggara jurnal internasional itu aja, tapi dia bisa independen menyajikan ide dan gagasannya gitu loh. Karena balik lagi, ya Allah, kamu jadi ngomongnya panjang banget. Karena balik lagi, buat apa kita bikin sesuatu yang sudah susah payah kita gagas, sudah susah payah kita riset selama 2 tahun, 4 tahun, tetapi pas kita mau publish kita harus bayar dulu, pas mau diakses sama orang lain, orang harus bayar dulu kalau mau download, karena jurnal-jurnal internasional itu kan biasanya aksesnya berbayar. Jarang yang gratis, kecuali kalau Al dan teman-teman nanti masuk universitas yang top di dunia, lalu akses jurnalnya bisa gratis. Cuma kalau riset kita itu berhubungan dengan materi yang terkait dengan kebutuhan lokal, kebutuhan nasional, maka nggak perlu harus jurnal internasional menurut kamu nih. Kita bisa gunakan platform yang bisa diakses oleh masyarakat secara mudah. Misalnya
Al yang punya ide gagasan terus menulisnya dalam sebuah media massa kayak di koran, terus menulisnya di sosial media, terus menyampaikannya di YouTube misalnya, itu tuh kan hal ide yang bisa gampang diserap oleh grassroots istilahnya. Bukankah sasaran kita emang memperbaiki tatanan masyarakat ini mulai dari bawah gitu loh. Jadi apa ya? Jadi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya susah banget masuk ke dalam jurnal internasional itu ya nggak apa-apa gitu loh, kita coba aja dulu di platform yang lain, tapi jangan menyerah juga gitu. Itu sih insight yang kamu boleh dapatkan di sini terkait dengan publikasi jurnal. Kamu ini suka